Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini, yaitu pemaparan berbagi aksi baik selama pelaksanaan guru penggerak. Kali ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Untuk sebelumnya mungkin banyak yang ngantuk, coba tangannya begini. Ini satunya. Satu begini. Satu begini. Cakep ya, Bu? 1, 2, 3 cakep. Lagi 1, 2, 3 cakep. Nah. Alhamdulillah saged nangkep berarti tesih melek. Terus coba Bu ini dilihat tangan saya. Ini betul saya dipakai. Perhatikan awal tangan saya. Bon. Sudah? Enten coba terlihat ini. Jarinya ada berapa, Bu? Ada 5. Coba perhatikan lagi. Sudah? Iya, terima kasih atas perhatiannya. Oke. Saya lanjutkan ini tentang budaya positif, oke. Nah, sebelumnya ini ada filosofi pendidikan menurut KHD, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kalau dulu tugas kita tidak menuntun ya, kebanyakan kan tugas kita pemikiran kita mendidik itu pokoknya sesuai KKM. Nah, tapi kalau menurut KHD itu kita menuntut yang kompetensi atau bakat yang sudah ada pada anak. Kalau di situ ada gambarnya tukang apa, Bu itu? Tukang, ada ibu-ibu tukang apa ya ini? Tukang kebun. Nah, kita ibaratkan sebagai tukang kebun atau petani. Jadi kalau petani itu kan tugasnya memelihara, nyirami, terus membasmi hama, kemudian memberi pupuk supaya tanamannya tumbuh subur sehat ya. Tanamannya jagung yang baik kemedel karena bisa terawat dengan baik, jadi jagungnya tumbuh dengan baik. Kalau padi juga padinya tumbuh dengan baik. Nah, sebagai guru diharapkan juga seperti itu. Jadi kita ini buatan maksa, tapi kita itu mengayomi atau menuntut, ngomong. Anak itu punya bakatnya sendiri-sendiri, punya kemampuannya sendiri-sendiri. Jadi kita tinggal menuntunnya, bukan memaksanya. Jadi kalau kemarin tujuan kita itu biar mereka semuanya sama memenuhi KKM, tapi nanti untuk selanjutnya sesuai dengan KHD kita itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kan seperti kurikulum pendidikan itu, jadi nanti ya tidak ada KKM khusus. Nah, dalam pembelajaran saya sebagai guru penggerak kemarin itu diberi pengertian tentang nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Maksudnya kita memang kalau mengajar fokusnya pada murid, bukan pada ketercapaian KKM. Kemudian reflektif, berarti setiap mengajar itu sebaiknya kita merenungkan yang kita ajar tadi, yang pembelajaran kita lakukan tadi apakah sudah baik atau belum, atau perlu perbaikan atau bisa dilanjutkan untuk selanjutnya. Kemudian inovatif, berarti sebagai guru juga harus punya pemikiran-pemikiran karya-karya baru, bagaimana bisa menghasilkan anak-anak yang berkarya. Kemudian kolaboratif, semua tidak akan bisa tercapai, sekolah yang maju, anak yang maju tidak akan tercapai kalau tidak ada kolaboratif. Jadi kerjasama antara semuanya, siswa, guru, orang tua itu mempengaruhi terhadap keberhasilan. Kemudian mandiri, berarti kita harus sadar diri. Sadar diri untuk kita itu memang banyak kekurangan dan kita mau mencari solusi dari masalah-masalah kita dalam pembelajaran, punya motivasi diri. Kemudian visi guru penggerak kemarin yang sudah kita paparkan bersama pengajar praktek ya, visi dan tujuan utama dididikan suatu sekolah, lembaga, organisasi itu ada
visi itu adalah tujuan utamanya. Maka dalam dunia pendidikan, visi adalah harapan tentang hasil pendidikan terhadap murid di masa depan. Dalam mencapai hal tersebut, guru penggerak dalam merumuskan visinya memakai IA, ya, inquiry apresiatif. Jadi memakai kekuatan yang ada pada diri sekolah untuk merumuskan visi sekolah. Kaitan antara peran guru, filosofi KHD dan inquiry apresiatif. Jadi menurut KHD, guru itu berperan sebagai among yang lemong, yang menuntut segala kekuatan-kekuatan yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Nah, si guru penggerak harus sejalan dengan filosofi pendidikan KHD, di mana anak sebagai pusat pembelajaran. Maka supaya visi terwujud dan terjadi proses perubahan, itu harus ada upaya nyata, yaitu melalui IA yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagja, ya. Kemudian ya kita ke intinya, yaitu budaya positif. Budaya positif terdiri dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita harus bisa mendidik anak supaya anak itu punya keyakinan diri untuk melakukan hal-hal baik dari dalam diri sendiri, ya. Kemudian ada teori kontrol. Ini setiap orang itu memegang kontrol atas dirinya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, sehingga kita perlu memahami pandangan orang lain terhadap dunia dan berkolaborasi untuk menciptakan pilihan baru, sehingga berakhir dengan model berpikir menang-menang. Ini ya, nilai kebajikan itu seperti ini. Ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, kebersihan. Ini termasuk nilai kebajikan. Nanti dalam kelas kita bisa menjadikan dan sebagai keyakinan kelas. Ini untuk mengetahui nilai teori kontrol. Ini ada percobaan. Misalnya Bapak Ibu punya sesuatu yang penting, yang Bapak Ibu anggap penting, berharga, Bapak Ibu genggam di tangan kanan atau tangan kiri jenengan. Kemudian ada orang yang berusaha meraih jenengan supaya mau membuka kepalan yang ada pada tangan jenengan. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan membuka tidak dengan berbagai rayuan? Bukan tidak, Bu? Tidak. Coba sekarang Bu Yanti mungkin bisa maju, Bu, sama Bu Ndak Winon aja. Kita mau bermain peran sebentar. Ndak apa-apa. Yang memegang benda berharga adalah Bu Yanti. Mbak Winona tugasnya adalah merayu supaya dia mau buka tangannya. Apapun boleh dikatakan, boleh dipaksa, boleh halus. Ini enggak. Saya ada sesuatu yang berharga ini Pak Jenengan. Silakan dirayu sampai dibuka. Bu, itu apa ya? Sesuatu. Kok kelihatannya bagus banget. Itu kok digenggam dengan erat. Kalau boleh tahu itu apa ya, Bu ya? Boleh buka sedikit pun apa itu yang ada di dalam genggaman? Ini nanti kalau tak buka kamu pengen. Wah. Ya. Mau rayu lagi? Kalau nyerah nggak ada apa-apa. Ayo coba dirayu lagi. Tak kasih uang mau nggak kalau mau buka genggaman tangan? Nilai itu Mbak. Gimana coba? Kalau misalkan kalau saya kasih berlian, saya ganti berlian. Misalkan kalau saya kasih sertifikat rumah, mobil. Mobil ada sertifikatnya?
Menyerah monggo boleh duduk. Ya, dari ini tadi kita udah praktek ya. Di genggamannya Bu Jepti tidak bisa dibuka oleh Bu Winona. Nah, ini namanya adalah teori kontrol. Coba apakah Bu Yenti tadi membuka kepalanya? Tidak. Ya. Mengapa Bu Yenti tidak membuka kepala? Coba Bu bisa diterangkan kenapa tidak dilepas kepalanya? Karena saya tidak butuh materi. Karena jenengan tidak butuh materi. Harusnya senyuman Mbak Winona yang nangis saja sudah Seharusnya tadi Mbak Winona cukup senyum mau dibuka loh. Tapi karena hanya menawarkan materi tidak tertarik jadi tidak dibuka. Okay? Kemudian apa? Oh ini tadi tetap menutup ya. Nah dalam kegiatannya Bu Yanti tadi berarti siapakah yang memegang kontrol? Bu Yanti. Nah Bu Yanti megang kontrol dengan kuat. Jadi dia tidak ingin dikasih walaupun dengan kata, tapi dengan senyum dikasih. Sama Bu, kalau kita kepada murid itu dia yang kontrol dirinya. Mungkin kalau kita tak kasih penghargaan, tak kasih ini, dia nggak mau, digetak, saya nggak mau. Tapi coba kita dekati, mungkin dia bisa kita kontrol. Sama dengan murid seperti itu maksudnya. Jadi dengan murid itu sebenarnya kita hanya cukup mendekati. Jadi kita bisa mengontrol murid dengan pendekatan, dengan curah pendapat, berbagi pikiran dengan murid. Jadi murid kan kita juga tahu loh, nek nakal diseneni tambah gondrong. Kalau dikasih penghargaan besok tidak dikasih lagi, ya dibandingin. Nah ini maksud dari teori kontrol. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Untuk teori motivasi, melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini. Jadi kalau kita sudah bisa memberikan motivasi pada anak, nanti anak akan tanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Tadi saya coba loh Bu, si Cantika ya, yang bengok-bengok. Maksudnya yes, itu kalau ada pelajaran rame dewe bengok dewe. Tadi anak-anak itu yang lain, si Firman, si Faiz itu bisa bilang, ayo kamu ngadar keyakinan sama Bu Isti pas pelajaran bengok opo. Nah, itu saya tadi juga tanya, baru 2 kali diberi keyakinan sudah paham. Jadi saat temannya kesalahan langsung diingatkan, ayo keyakinan mana? Cantika kok keyakinan di gitu. Jadi ini kalau sudah termotivasi seperti ini, nanti bahkan dia bisa mengingatkan temannya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman itu adalah identitasnya biasanya gagal, nek gagal kayak hukuman, nek salah kayak hukuman. Terus melakukan kejahatan kasih hukuman. Nah sebenarnya penghargaan mau hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan itu kalau nggak dikasih tadi, tidak beri penghargaan, besoknya tidak akan dilakukan lagi. Atau yang tidak dapat terus-menerus, wes pasrah Allah taurung itu. Nah ini jadi hukuman dan penghargaan itu sebenarnya sama-sama tidak memotivasi. Kemudian posisi kontrol guru ada 5 ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini yang paling baik adalah sebagai seorang manajer. Sebentar penjelasannya. Nih, penghukum itu apa? Seperti ini Bu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi penghukum itu tidak hanya ayo nek wis mlayu, bukan. Misalnya bodoh, nah itu termasuk verbal. Kamu kurang tahu, kamu itu tidak bisa apa-apa dengan suara keras, itu termasuk penghukum, yaitu dengan verbal atau kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat untuk merekam murid-murid lebih dalam lagi. Ini contoh kata-katanya, patuhi aturan saya atau awas nanti kamu. Kemudian kamu selalu saja salah. Ini contoh kata yang dipakai oleh guru sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Biasanya lebih lembut kata-katanya. Ini biasanya supaya orang lain itu merasa terenyuh atau bersalah terhadap dirinya karena sudah membuat tidak enak orang lain. Misalnya ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu?
Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu sebenarnya membuat anak merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai teman ini tidak menyakiti ya, tetapi posisi teman pada guru ini bisa bersifat positif atau negatif. Kalau positifnya biasanya hubungan kita dengan anak baik, rangkul-rangkulan, kalau murid-murid bercanda-bercanda itu kan biasanya baik. Tapi ada juga yang berlebihan. Terus kalau gurunya tidak menghormati, nanti efeknya dengan orang lain yang lebih besar, mereka juga tidak menghormati. Biasanya kalau dengan anak kata-katanya adalah ayo bantulah demi bapak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini misalnya, ya sudah kali ini nggak tak maafkan nggak apa-apa, besoknya diulangi lagi. Nah, ternyata seperti itu juga tidak baik. Kemudian peran pemantau. Memantau berarti mengawasi. Jadi kita melihat perilaku anak, kemudian kalau menyimpang kita ingatkan peraturannya. Itu namanya pemantau. Nih, misalnya dia kata-katanya peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Kalau kamu seperti itu, nanti hukumannya apa, konsekuensinya apa, itu adalah pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa. Jadi kita memberikan solusi itu sama-sama dengan siswa supaya siswa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, ini guru sebagai seorang manajer itu punya keterampilan di posisi teman maupun sebagai pemantau. Jadi dia bisa mendekati anak tapi tidak berlebihan. Dia memantau perkembangan anak tapi tidak langsung kamu salah aturannya apa. Tapi kita ajak bicara, nek kamu salah ini, kira-kira solusimu bagaimana? Seperti itu. Ini manajer ya. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, bagaimana kamu memperbaikinya. Nah, ini jadi anak solusinya dari dia sendiri, bukan kita. Nek biasanya kan dia sama, nek telat hukumannya apa? Lari. Nah, itu kita memantau. Tapi kalau kamu tahu kenapa hari ini kesalahanmu, tahu bu, salahmu apa, terlambatmu, kira-kira kamu bagaimana besok? Nah, memperbaiki bu, bagaimana memperbaikinya? Seperti itu dia akan lebih paham tentang solusi permasalahannya. Sekarang coba tebak warna ya. Kita mulai permainan dulu ya. Ini tebak warna. Warna apa bu? Merah. Warna apa? Kuning. Warna apa? Hijau. Warna apa? Ungu. Warna ungu ya, bukan merah. Merah itu Merah ini sana. kita yang usah warna merah. Oh, situ coklat ya. Warna biru. Nah, sekarang Ada seperti ini bu. Coba kita lihat posisi guru sebagai apa? Pemantau, terus sebagai apa? Penghukum atau sebagai manajer. Ini ya. Ceritanya ada guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit, itu wali kelasnya, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya. Kemudian tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Kemudian Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Ini kira-kira sebagai apa? Ayolah, tugasnya dikerjakan. Sebagai apa ya? Tadi ada pemantau, ada penghukum, ada pembuat masalah bersalah sama manajer. Ayolah, tugasnya dikerjakan, tapi ditegur merasa bersalah. Kemudian ya, tolong bantu ibu ya, sebagai tolong ya bantu sebagai apa nih?
Ini sebagai oke, nanti kita bahas. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Itu yang ditanyakan Ibu Wali kelasnya yang kemarin tidak masuk. Kemudian Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Nah, ini ya yang masih bingung. Tadi sebagai pemantau itu ada kata ini yang hijau. Nanti Ibu ditegur yang sebagai ayolah tugasnya dikerjakan itu sebagai pemantau ya. Kemudian membuat merasa bersalah itu yang ini. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah loh kalau kalian tidak mengerjakan tugas, itu sebagai membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, tolong bantu Ibu ya. Ini adalah posisi kontrol guru yang dilakukan oleh Ibu Eni. Berarti belum ada manajer. Kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup. Maaf sebentar, tadi untuk yang posisi manajer ada di Bu Santi ya. Karena Bu Santi ini dia menanyakan, dipanggil anak-anaknya, menanyakan kesalahannya apa. Setelah itu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian di situ ada meminta maaf, kemudian anak-anak mau membuat email dan mau membuat persetujuan kalau tidak ada guru penggantinya adalah Bu Eni. Ini adalah contoh posisi kontrol Bu Santi. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan ini, termasuk kita ya. Yaitu ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau kelimanya ini terpenuhi semua, maka kita akan senang atau happy atau bahagia. Tapi kalau salah satu dari ini tidak terpenuhi, rasanya sudah beda. Kalau anak-anak bisa jadi nakal atau berperilaku negatif. Jadi tugas kita adalah kita cari tahu Ibu, anak-anak ini mereka butuh apa, apalagi yang perilaku menyimpang itu kira-kira butuh apa dalam keseharian mereka. Kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan universal. Maksudnya nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang tidak terpengaruh sama agama, sama ras, sama budaya dan lain-lainnya. Jadi tidak terpengaruh dengan perbedaan agama. Misalnya disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, itu kan sudah terintegrasi semua, nggih. Tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang negara, suku, bangsa maupun agama. Kemudian ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Coba kita perhatikan bersama.
Oke.
tertib dan menghormati. Setelah itu, setelah kita bentuk keyakinan kelas ini, kita bisa ulangi untuk memperdalam keyakinan kelas tadi terdiri dari apa saja. Kemudian kita tempel di dinding-dinding kelas. Jadi saat mereka melakukan kesalahan nanti bisa melihat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di dinding kelas. Ini adalah contoh yang sudah saya tempelkan ya, keyakinan kelas yang saya tempel di kelas saya. Kemudian untuk selanjutnya itu tadi adalah video tentang bagaimana kita bisa menentukan keyakinan dalam kelas kita. Kemudian ini ada segitiga diskusi dari kasus yang di atas tadi, guru matematika tadi. Kita lanjutkan ke segitiga restitusi ya. Ini yang dilakukan oleh Ibu Santi. Tadi posisi kontrol Ibu Santi yaitu sebagai manajer, kalau Ibu Eni tadi sebagai pemantau, teman, dan juga membuat rasa bersalah kalau ini sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer, Ibu Santi itu melakukan segitiga restitusi. Ini yang sudah diperbuat Ibu Santi. Contoh yang pertama yaitu dia menstabilkan identitas. Ibu Santi memanggil Vivi dan juga Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi laporan apa yang sudah dilakukan anak terhadap Ibu Eni. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Eni. Nah ini termasuk memvalidasi tindakan. Jadi mereka akan sudah tahu sendiri bahwa tindakan mereka itu tidak benar. Kemudian menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Jadi kita sebagai guru bisa membimbing anak untuk memberikan atau mengeluarkan ide atau bisa memberikan solusi dari permasalahan yang sudah mereka perbuat. Baiklah, untuk selanjutnya ini masalah yang sama ya dengan Ibu Eni tadi. Kemudian kita akan memperhatikan tentang contoh restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung. Nah, ini adalah pengertian dari segitiga restitusi. Jadi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga tanggung jawab. Kita lanjutkan. Melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Berarti membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi dengan menstabilkan identitas mereka akan merasa tenang, atau kita tenangkan dulu pikiran mereka sebelum kita nanti menggali masalah apa yang sudah mereka perbuat. Membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Validasi tindakan yang salah. Membantu murid memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan sehingga bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah ya. Kita jadi membantu murid untuk memahami apakah kebutuhan yang mendasari tindakan mereka. Jadi apakah
kemudian kita gali terus, kita cari tahu sampai mereka nanti menemukan cara yang paling efektif dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Menanyakan keyakinan. Guru bertanya tentang orang seperti apa yang murid inginkan, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Kemudian menanyakan keyakinan dia, berarti kita menanyakan tadi sudah berpikir tenang, sudah dia tahu apa yang dia perbuat itu salah atau kesalahannya. Kemudian dia sudah berpikir untuk mencari cara yang efektif. Kemudian kita cari tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan, apa yang ada dalam hati mereka. Kemudian keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Kira-kira bagaimana untuk memperbaikinya. Nah, seperti itu. Ini dalam tahap Kasus yang pertama, ini contoh kasus di kelas saya ya. yang tidak punya ayah sampai
pemikiran konsep budaya positif ini adalah yang menarik buat saya ya. Ternyata konsep inti budaya positif ini terdapat ilmu baru, yaitu tentang mendorong karakter sesuai nilai kebajikan universal tanpa paksaan dan mampu mempertahankan karakter tersebut lebih lama, bahkan dapat menjadi sumber motivasi intrinsik pada diri saya, yang mana tidak hanya pada diri seseorang ya, yang mana tidak hanya berlaku pada siswa namun juga bagi segala kalangan termasuk orang dewasa. Nah, dalam hal ini yang menurut saya di luar dugaan itu adalah dihukum oleh penghargaan, yang mana ternyata berikan penghargaan itu adalah hukuman. Jadi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan sesuatu perilaku seseorang. Dalam hal ini dengan budaya positif ini sebenarnya itu merubah cara perilaku berpikir saya daripada dari yang awalnya saya itu penerapan disiplin itu menurut saya adalah dengan peraturan, konsekuensi, hukuman, melalui kontrol dulu sebagai penghukum dan teman, berubah sekarang pola pikir saya bahwa dengan menerapkan fungsi kontrol dulu sebagai manajer dan dalam menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Jadi yang dulu kita berpikir kita bisa mengontrol dengan peraturan hukuman. Nah sekarang saya sudah tahu bahwa kita bisa mengontrol bukan dengan itu, tapi dengan pendekatan yang baik pada anak, menjadi manajer bagi anak, sehingga akan lebih tertanam pada diri anak. Nah sebelumnya hampir sama ya, dulu saya pengalaman saya itu saya juga pernah sebagai penghukum dan juga punya peran kontrol sebagai teman. Saat dalam posisi penghukum itu saya itu lebih banyak marah dan pusing. Saat dalam posisi teman itu saya juga anak-anak kadang tidak menghargai saya karena mereka menganggap saya temannya, bukan guru yang harus dihormati. Nah setelah belajar tentang budaya positif ini, jadi saya bisa sedikit-sedikit berperan sebagai manajer walaupun belum sempurna. Dan itu sangat bermanfaat bagi saya nih Bapak Ibu, karena menurut saya beban saya jadi berkurang. Bahkan saya merasa lebih baik karena saya merasa bisa memotivasi anak untuk memberikan bagaimana caranya mendapatkan solusi dari diri mereka sendiri. Jadi posisi manajer ini menurut saya sangat penting karena sangat bermanfaat untuk mereka di masa depan. Ya tadi beberapa pemaparan dari saya tentang budaya positif. Saya berharap nanti Bapak Ibu guru juga bisa mengikuti jejak saya supaya bisa menerapkan yang pertama tadi ada keyakinan kelas ya, supaya nanti bisa di kelasnya masing-masing bisa melaksanakan apa membentuk keyakinan kelas, sehingga saat anak-anak berbuat kesalahan nanti bisa melihat sendiri, oh keyakinan kelas mana yang aku langgar, keyakinan kelas mana yang temanku langgar. Jadi tidak hanya diri sendiri tapi temannya juga bisa ikut mengingatkan. Ternyata ini baru saya temukan kalau dalam materi hanya anak itu bisa menemukan sendiri kesalahannya, tapi setelah pelaksanaan ternyata anak yang lain juga bisa saling menasehati atau saling mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah mereka langgar. Semoga juga bisa membantu untuk membentuk karakter yang lebih baik. Kemudian yang kedua tadi ada segitiga restitusi. Jadi nanti silahkan itu bisa dipakai dimanapun, untuk anak kita, untuk siswa kita, untuk teman atau siapapun yang mungkin baru ada dalam masalah. Jadi itu adalah contoh pemecahan masalah dengan kita bisa membangkitkan motivasi supaya orang tersebut bisa menemukan solusinya sendiri. Dengan seperti itu diharapkan kalau bagi murid besok kalau sudah dewasa mereka mampu mengatasi masalah mereka. Jadi tidak ada yang namanya pengen nilainya bagus, nilainya jelek, bunuh diri, takut ujian, takut sesuatu, introvert atau tidak mau keluar dari rumah. Itu tidak akan terjadi kalau murid-murid kita bisa memiliki cara penanganan atau cara menemukan solusi yang tepat untuk diri mereka sendiri. Kemudian kita sebagai guru jangan lupa bahwa kita itu menjalankan tugas kita sesuai dengan visi yang sudah ada pada sekolah kita. Kalau visi sekolah kita itu
mewujudkan generasi yang berkarakter profil belajar Pancasila, kreatif, inovatif, dan berkebinekaan global ya. Nah, jadi kita bagaimana caranya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang anak yang mandiri, anak yang kritis, anak yang gotong royong, yang religius dan inovatif. Kemudian untuk yang terakhir saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada siang ini, siang-siang atau ngantuk sudah mau ikut kerjasama dalam kegiatan saya siang ini. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Kok mau tendang kenapa? Aku main kan rumah benda itu. Iya. Terus itu nggak mau ditaruh. Kok mau nggak tendang? Kucing Mucing-mucing. Nenek nendang barang bener apa ora? Enggak. Isine piye? Nek teman sing kayak gitu harusnya kamu bagaimana? Mau masa ikrake mati tendang? Harusnya bagaimana? Ayo. Ya coba dijawab harusnya bagaimana? Bagaimana? Nek enak temannya sing ngece bukan tendang, ada harusnya bagaimana? Hah? Orangnya sing kamu tendang? Hah? Iya. Kenapa kok orangnya? belakang kucing. Kalau beda tak ngomong itu, ngomong ngece gitu nih Ini lagi berbagai pernyataan Pak. Dari awal sebenarnya bagaimana tadi? Tadi mainan. Tadi kan mainan. Terus? Kan kalau yang kan tadi kan Gio. Main apa? Main apa? Main apa toh tadi? Oh, pegangan benda. Pegangan benda. Terus? Tadi kan aku kan cuma megang ekrak. Pegang ekrak, disalahin bunga sama si. Nah, oh ya udah disalahin toh sama si Gio. Lah kenapa Gio? Mbok salahin kira-kira kenapa kok karena dia salahin? Hah? Ngejek apa? Kan ditaruh tuh. Oh ngece. Ngece apa ngejek? Piye heeh ndang baleni. Heeh, sebentar. Gio, Kan pegang terus itu. Ini tuh yang kayak meja gitu loh. Ini dibawa ke sana. Oh gitu, maksudnya si siapa namanya Agam harusnya kan megang benda-benda itu Cuma buat dipegang encokan, tapi dia bawa ekrak dibawa dibawa. kemana-mana dan nggak jadi gitu. Gitu Ci. Ini juga tadi. Juga terus kena kamu marah. Berarti kamu udah tahu ya. Berarti kamu tahu ya, kamu yang marah siapa? Kamu kesalahannya berarti tahu ya, kamu marah. Padahal bener nggak kalau marah? Kalau marah bener nggak? Bermain marah bener nggak? Enggak. Seharusnya gimana kalau main? Kalau tidak benar dibilangin. Terus si siapa namanya Agam besok lagi kalau mainan masih seperti itu ndak ya, nanti kalau seperti itu kan Bu Isti misalnya main sama Bu Yekti, kalau mainan Bu Isti yang ambil terus Bu Isti kan Bu Yekti ya pasti anyel. Kalau Bu Isti mainan sama Bu Yekti yang megang benda terus kan mesti Bu Isti juga anyel. Jadi kita harus menghargai teman ya. Jadi besok lagi bagaimana kalian berdua kalau bermain, bagaimana yang akur, sportif ya namanya. Misalnya kalau bermain, kalau mandek ya mandek, kalau lari ya lari, itu namanya sportif sesuai aturan ya. Nah nanti jadinya kayak gini, yang satu marah, yang satu merusak benda gitu ya. Jadi besok lagi gimana mainnya? Besok lagi mainnya gimana? Kalau bermain bagaimana? Besok lagi kalau kalian bermain bagaimana biar tidak berantem lagi? Kira-kira bagaimana Agam? Nek mainan piye ben ra berantem lagi? Yang bagaimana tadi? Yang akur. Kalau si siapa? Kak Denda bagaimana si Gio?
Podo, akur ya. Terus harus bisa nahan apa? Nek ngandani temennya harus bagaimana? Ya? yang baik. Baik, sama toh ya. Kamu nek dimarahin tadi nek keras-keras seneng nggak sama bapak ibu guru? Tapi kalau dikandani gini mau nggak? Dibilangin gini mau nggak? Bilanginnya baik-baik seperti ini mau nggak? Nah mau. Kalau dimarah-marah nggak mau toh? Nah berarti besok kalau mainan lebih baik lagi ya. Jadi mulai sekarang kalau mainan jangan seperti itu ya. Gen mainannya sama-sama enak. Jadi nek dadi ya dadi. Kalau nggak dapat pegangan ya wes berarti jadi gitu aja ya. Nggak usah pengen menang-menangan. Oke? Udah jadi pakai kalau gitu. Oh, berarti kalau ikut permainan ditetapkan dulu aturan mainnya bagaimana, ya? Aturan mainnya bagaimana disepakati. Nah, wes tidak boleh curang. Nah, tidak, nah, curang biasanya akan menimbulkan perselisihan, pertengkaran, ya. Itu ya. Bisa bermain pokoknya ya. Rukun, akur, saling apa mau? Saling menghargai. Nah, itu aja. Tadi tanggung jawabnya apa tadi? Karena sudah merusakkan. Ganti ikrar ya. Bilang sama orang tua baik-baik. Biar nanti diganti ikrarnya sama orang tua. Itu ya. Ya, saling maafkan. Salaman dulu. Dah, boleh main lagi.